Film ini diawali dari sebuah kasus yang diduga merupakan kasus bunuh diri. Terlihat dua orang detektif yang bernama Dong Yuk dan Yong Duk. Mereka memeriksa lokasi TKP. Dari awal mereka menduga ini adalah kasus pembunuhan dan perampokan. Namun penyelidikan mereka dihentikan karena ada polisi dari pusat yang akan mengurus kasus tersebut. Namun sebelum mereka pergi, mereka berhasil menemukan sebuah microchip. Lalu mereka pun merahasiakan ini. Dan mereka pun pergi dari sana. Sebelum pulang mereka singgah pada sebuah diskotik. Ternyata mereka melakukan pemerasan pada bos diskotik itu. Awalnya bos diskotik itu tidak mau memberikan uang pada mereka. Namun karena mereka mengancam, akhirnya bos itu memberikan uang itu kepadanya. Akan tetapi bos itu mengatakan kalau ada sebuah bisnis ilegal dari Cina yang menyelundupkan uang ratusan triliun. Mendengar itu mereka pun tertarik, namun mereka tidak menemukan petunjuk yang jelas. Mereka pun berpisah, namun ternyata mereka berdua adalah sahabat yang sangat baik. Yong Duk menganggap Dong Yuk sebagai saudaranya sendiri. Dan mereka pun membagi uang hasil palakan tersebut. Yong Duk memiliki seorang anak perempuan yang sakit-sakitan. Dia sangat sayang pada anaknya. Ternyata uang hasil pala itu digunakan untuk biaya berobat anaknya. Sementara itu Dong Yuk adalah seorang laki-laki lajang yang mempunyai hobi bermain judi. Seluruh uang hasil pala digunakan untuk berjudi, sampai ia memiliki hutang pada seorang bandar. Yong Duk terlihat bersama dengan anaknya. Anaknya bernama Jimin. Jimin menderita suatu kanker. Dia sudah berkali-kali dioperasi, namun selalu gagal. Akan tetapi ayahnya berjanji kalau operasi yang terakhir ini pasti akan berhasil. Namun Yong Duk tak mempunyai uang untuk biaya operasi itu. Kemudian Yong Duk pergi ke sebuah tempat. Di sana ia bertemu dengan bos mafia Cina yang bernama Ryong. Ryong adalah bos mafia Cina cabang Korea, karena Korea adalah wilayah kekuasaannya. Lalu Yong Duk mengatakan kalau orang yang bunuh diri kemarin kasusnya diambil alih oleh polisi pusat. Dia mengatakan kepada Ryong agar tidak merahasiakan sesuatu darinya. Mendengar hal itu, Ryong terlihat hanya cengengesan saja. Kemudian Yong Duk mengatakan kepada Wang Seo agar mengusir temannya dari kasinonya. Wang Seo mengatakan kalau Dong Yuk memiliki hutang padanya. Mendengar itu, Yong Duk cuma bisa tersenyum. Lalu Yong Duk menanyakan sebuah bisnis penyelundupan uang kepada Ryong. Ryong sendiri heran kenapa Yong Duk mengetahui hal itu. Dan Yong Duk pun pergi dari sana. Kemudian Shin beralih ke kantor Yong Duk. Ternyata polisi pusat yang menangani kasus bunuh diri itu mampir di sana. Dia bernama Kang. Ternyata dia kehilangan sesuatu informasi dari orang yang bunuh diri itu. Dong Yuk yang menyadari hal itu tahu kalau yang dimaksud adalah sebuah microchip. Lalu ia segera mengabari Yong Duk mengenai hal itu, dan mereka pun membuka microchip itu. Ternyata microchip itu berisi sebuah transaksi ilegal. Ia sangat terkejut karena jumlah uangnya sangat besar sekali, yaitu sekitar 5.000 triliun. Melihat uang sebanyak itu membuat iman kedua detektif itu runtuh, dan mereka merencanakan suatu kejahatan. Akan tetapi Dong Yuk terlihat agak cemas. Dia takut karirnya akan habis. Dia juga mengingatkan Yong Duk agar tidak melebihi batas kewajaran. Namun Yong Duk mengatakan kalau itu adalah uang haram. Uang haram adalah uang yang paling aman di dunia. Yong Duk juga mengatakan kalau Dong Yuk juga memiliki hutang yang sangat banyak. Usut punya usut, akhirnya mereka sepakat untuk melakukannya. Dan Yong Duk diminta untuk mencari informasi kepada Wang Seo.
Lalu keesokan harinya, Dong Yuk akhirnya bertemu dengan Wang Seo. Dia menanyakan tentang informasi penyelundupan uang itu padanya. Namun awalnya Wang Seo tidak mau memberitahu. Namun Dong Yuk memaksanya dan mengancamnya. Akhirnya dia memberitahunya. Setelah mendapat informasi itu, Dong Yuk mendatangi Yongduk dan memberitahu semua tentang informasi itu. Dan rencana perampokan dari transaksi penyelundupan uang itu pun dimulai. Namun mereka membutuhkan tambahan 1 orang lagi dan sebuah senjata untuk melakukan hal itu. Lalu Dong Yuk mengatakan kalau dia mempunyai saudara di kepolisiannya. Dia juga memiliki akses senjata yang lengkap. Dia bernama Sojun. Dan rencana pun dimulai. Yongduk sudah mempunyai strategi khusus untuk rencananya itu. Mereka sepakat akan membagi secara adil dari hasil itu. Mereka pun mulai menyiapkan aksinya, dimulai dari pengambilan senjata, ujian mental, dan lain-lain. Karena usaha mereka ini sangat membahayakan keselamatan mereka. Pada malam hari sebelum aksi itu mereka lakukan, mereka menunggu waktu transaksi itu. Mereka menunggu transaksi itu di sebuah rumah yang sudah ditinggalkan oleh keluarganya Sojun. Rumah ini akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan uang itu nantinya. Ternyata mereka bertiga sudah merencanakan kegunaan uang itu jika mereka berhasil. Dong Yuk akan menggunakan uang itu untuk melunasi seluruh hutangnya pada Wang Seo. Sojun akan membeli sebuah mobil mewah dan melunasi hutang ayahnya. Sementara Yongduk akan ia gunakan untuk operasi anaknya. Kemudian aksi perampokan dan penyelundupan itu pun dimulai. Pada awalnya, aksi yang mereka lakukan tidak akan menggunakan senjata. Namun karena ada pihak lain yang ikut campur, akhirnya aksi mereka menjadi kacau. Namun mereka berhasil mengambil seluruh uang itu. Sojun yang tertembak pada bagian dada dan paha tewas saat itu juga. Kematian Sojun sangat membuat Dong Yuk terpukul. Namun Dong Yuk yang sudah mulai pasrah berusaha diyakinkan oleh Yongduk agar mereka tetap sesuai rencananya. Mereka pun mulai menenggelamkan mobil itu bersama jasad Sojun. Kemudian mereka menyimpan uang itu di markas tersebut. Ternyata uang yang mereka dapat sangatlah banyak, sekitar 4.000 triliun. Namun Dong Yuk yang merasa rencana mereka itu gagal dan hendak menyerah. Namun ia diyakinkan oleh Yongduk dan mereka berjanji setelah situasi aman, uang itu baru mereka ambil. Lalu Yongduk mendapat panggilan dari komandannya kalau ada sebuah insiden di pelabuhan. Insiden itu adalah insiden ulah mereka. Yongduk mengatakan kepada Dong Yuk agar tetap tenang, karena mereka akan menyelidiki kasus dari mereka sendiri. Mendengar itu, Dong Yuk pun hanya terdiam. Keesokan harinya, Yongduk sampai di lokasi itu. Namun di sana sudah banyak wartawan yang datang. Namun mereka cukup tenang. Akan tetapi, Komandan Yongduk mengatakan tak hanya orang Cina yang menjadi korban penembakan itu, tetapi salah satu polisi pusat yang menjadi korban itu. Polisi itu bernama Kang. Polisi pusat itulah yang menangani kasus bunuh diri di kala itu. Karena ada salah satu anggotanya yang tewas, bos polisi dari pusat itu pun datang ke tempat itu. Mereka langsung mensimulasikan kasus itu. Dan ternyata akibat insiden itu, Ryong dimarahi
oleh bos besar dari Cina. Kemudian bos polisi pusat yang bernama Agus ingin mengungkap kasus itu. Ia tak mau kematian anggotanya menjadi sia-sia. Lalu Dong Yuk mendapatkan panggilan dari Wang Seo. Mendengar panggilan itu, Yong-duk mengingatkan agar Dong Yuk berhati-hati. Sementara itu, bos polisi pusat ternyata cukup kenal dengan Yong-duk dan dia diminta untuk menyelidiki kasus tersebut. Lalu Shin beralih ke tempat Dong Yuk. Ternyata Wang Seo mencurigai Dong Yuk atas insiden itu. Namun Dong Yuk berhasil mengelabuinya. Dan dia memberitahu kalau dia mendapat informasi dari seorang bos dari sebuah kasino. Bos itu bernama Tuan Sing. Lalu pada malam harinya, Agus mendapat kabar dari polsek setempat kalau senjata di kantornya hilang. Dan juga salah seorang petugasnya, yaitu Sojun. Mendengar itu, dia pun tersadar akan kasus ini. Kemudian Tuan Shin, bos panti pijat yang dipaksa mengaku oleh bos Cina itu. Dia cuma memberitahu kepada 2 orang polisi, yaitu Yong-duk dan Dong Yuk. Namun karena ucapannya itu, dia pun dibunuh. Lalu setibanya di dalam mobil, Ryong mendapat kabar dari anak buahnya kalau 2 orang polisi itu juga terlibat. Sementara itu di kantor polisi, petugas polisi yang diinterogasi oleh Dong Yuk dan Yong-duk atas kehilangan senjata dan salah satu petugasnya juga. Kemudian bos polisi pusat memisahkan Dong Yuk dan Yong-duk. Yong-duk diminta untuk mencari keberadaan polisi yang hilang. Sementara Dong Yuk ikut bersamanya. Lalu Pak Agus mengajak Dong Yuk ke suatu tempat. Ternyata dia ingin menemui putrinya Yong-duk dan menanyakan sesuatu kepada putrinya itu. Ketika mereka pulang, ternyata bos polisi itu curiga pada Yong-duk. Dia mengatakan kalau dulu Yong-duk adalah polisi yang sangat hebat. Namun dulu ada sebuah kasus pemalsuan uang. Karena dia butuh uang untuk operasi istrinya, dia membakar seluruh bukti uang palsu itu. Oleh sebab itu, dia diturunkan jabatannya. Dan dia juga menduga, bisa saja dia adalah pelakunya, karena dia tidak mempunyai uang untuk operasi anaknya. Mendengar itu, Dong Yuk pun tampak cemas. Lalu Dong Yuk mendapat panggilan dari Wang Seo. Ternyata Wang Seo meminta Dong Yuk agar datang ke tempatnya. Namun karena dia sedang bersama bos polisi, dia menolaknya. Sementara itu di tempat Sojun, polisi memeriksa kontrakannya. Polisi itu mencurigai Sojun dan polisi lainnya juga terlibat kasus itu. Dan ia menduga kalau Sojun pergi membawa kabur uang itu. Pada saat di parkiran, Yong-duk didatangi oleh kekasih Dong Yuk. Ia mengatakan kalau Dong Yuk tidak ada kabar dalam 2 hari ini. Mendengar itu, teman Yong-duk pun curiga padanya. Kemudian Dong Yuk yang mulai cemas dan panik mencoba menghubungi Yong-duk. Dia mengatakan kalau dia akan ke tempat Wang Seo karena Wang Seo sudah mulai curiga padanya. Lalu Yong-duk segera ke rumah sakit untuk melihat anaknya. Di sana dia tidak menemukan anaknya. Dia terus mencari anaknya. Akhirnya dia menemukan anaknya sedang pingsan di dalam sebuah kamar mandi. Sementara itu Dong Yuk ke tempat Wang Seo. Namun alangkah terkejutnya Dong Yuk. Ternyata Wang Seo dipaksa mengaku atas kejadian itu. Kemudian Wang Seo mengatakan kalau Dong Yuk juga terlibat dan ia juga mengetahui tentang uang itu. Namun Dong Yuk masih bisa berkilah. Tetapi Wang Seo akhirnya dibunuh di hadapan mata kepalanya sendiri. Melihat itu, ia sangat ketakutan. Dan di rumah sakit, Yong-duk meminta agar operasi Jimin, anaknya, segera dilakukan. Namun di malam harinya, Jimin mengatakan kalau seorang polisi menanyakannya pada malam itu. Namun ia berbohong kepadanya.
Lalu Dongyuk yang sangat ketakutan mendatangi kos kekasihnya. Dia mengatakan semuanya pada kekasihnya itu dan mengajaknya pergi dari sana. Namun kekasihnya itu tampak ragu, namun akhirnya dia menyetujuinya juga. Kemudian Yongduk yang butuh uang untuk operasi Jimin mengambil beberapa gepok uang di markas itu. Namun hal itu diketahui oleh Dongyuk. Mereka pun bertengkar. Sebenarnya Dongyuk ingin mengambil uang itu juga. Ia ingin pergi ke luar negeri untuk mengamankan dirinya dan kekasihnya. Yongduk mengatakan kepada Dongyuk kalau ia mengambil uang itu untuk keperluan operasi anaknya. Dongyuk pun mengambil sebuah uang dan pergi dari sana. Dia mengatakan pada Yongduk jika ia pergi, maka ia akan dituduh sebagai pelaku. Namun kalau dia tertangkap, dia tidak akan tertangkap untuk seorang diri. Keesokan harinya, ia mendapat kabar kalau Dongyuk adalah tersangkanya. Mendengar itu, dia pun langsung ke tempat Dongyuk. Dan di hotel itu, ternyata polisi sudah mengepungnya. Ternyata kekasihnya telah melaporkan hal itu pada pihak kepolisian. Melihat itu, Dongyuk pun pergi dari sana. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi. Yongduk yang tak ingin temannya tertangkap mencoba untuk menyelamatkannya. Dia berpura-pura dipukul oleh Dongyuk dan ia memberikan kunci mobil kepadanya. Lalu Dongyuk pun berhasil kabur. Namun Agus datang ke tempat itu dan dia akan mengambil alih kasus itu. Kemudian Ryong, bos mafia, menelpon Yongduk. Bos itu sudah tahu kalau yang mencuri uang itu adalah dia bersama temannya. Lalu tiba-tiba Agus menghampirinya dan berbicara dengannya. Pada malam harinya, Dongyuk menelpon Yongduk. Dia mengatakan kalau hanya dia yang bisa ia percaya. Dan Dongyuk pun mengikuti perkataan Yongduk. Namun inilah kisah sebenarnya. Ternyata bos polisi sengaja menjatuhkan sebuah alat perekam di dalam mobil Dongyuk. Dia pun memperlihatkan hasil rekaman itu kepadanya. Ternyata dia sudah tahu dalam dibalik kasus itu. Dan sebenarnya uang hasil penyelundupan itu akan ditujukan kepadanya. Dia menceritakan kalau yang menembak pada malam itu adalah polisi Kang, suruhannya sendiri. Dan dia juga mengatakan kalau yang bunuh diri itu adalah mata-matanya. Dan dia sendiri yang membunuhnya. Lalu dia juga berkata, itulah bisnis di dalam kepolisian itu. Agus juga mengatakan kalau ia akan menyelamatkannya dan akan menjadikan Dongyuk sebagai pelaku tunggal. Mendengar itu, Yongduk hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Yongduk mengatakan keberadaan Dongyuk kepada Agus demi keselamatan putrinya. Akhirnya anaknya Jimin dioperasi. Saat menunggu operasi Jimin, Yongduk kedatangan Ryong. Mereka berhasil menangkap Yongduk. Mereka pun membawa Yongduk ke markas tempat mereka menyembunyikan uang itu. Namun ternyata Dongyuk juga berada di sana. Namun dia sedang bersembunyi. Akan tetapi setelah Ryong melihat brankas itu, ternyata sudah kosong. Dan karena merasa sudah dipermainkan, mereka pun akan membunuh Yongduk. Namun ketika dia hendak menembak, tiba-tiba Dongyuk datang menyelamatkannya. Ketika Dongyuk hendak dibunuh juga, Yongduk yang masih selamat akhirnya menyelamatkan Dongyuk. Yongduk ternyata mengarahkan senjata pada Dongyuk dan menembaknya. Kemudian Agus pun datang dan memeriksa tempat itu. Dia melihat kalau Dongyuk selamat. Dongyuk mengatakan kalau Yongduk mengkhianati bos itu juga. Dia akan memberitahu di mana ia menyimpan uang itu. Namun dia memintanya terlebih dahulu untuk membersihkan namanya agar ia terlihat tidak terlibat.
Agus pun menelpon komandannya Yongduk. Dia pun mengatakan kalau yang melakukan semua itu adalah ulah Yongduk. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Dongyuk. Namun Agus terlihat puas. Tetapi tiba-tiba Yongduk menembaknya. Ternyata Yongduk berpura-pura mati. Dia sudah merencanakan itu bersama Dongyuk. Namun karena luka tembak cukup parah, akhirnya Yongduk dinyatakan tewas. Sebelum ia tewas, ia mengatakan sesuatu kepada Dongyuk agar ia merekamnya. Dia berkata kalau dia yang telah membunuh semua orang itu. Bukti rekaman itulah yang akan dijadikan sebagai bukti bagi Dongyuk agar dia terbebas dari hukuman itu. Kemudian keesokan harinya, operasi anaknya Jimin berhasil. Dongyuk pun berhenti dari kepolisian dan dia memulai hidup baru lagi. Dia pergi ke Australia. Ternyata sebelum meninggal, Yongduk mengatakan kalau dia harus merawat putrinya Jimin. Dongyuk masih menyimpan uang itu dan hanya mengambil segepok saja untuk biaya hidupnya bersama Jimin selama di Australia. Namun ketika Jimin bertanya kepadanya apakah dia mempunyai cukup uang, lalu dengan bijaksana Dongyuk pun mengatakan kalau uang bisa dicari, uang hanya titipan, ia bisa datang dan pergi. Uang dapat merubah segalanya, namun uang tidak bisa merubah persahabatannya dengan Yongduk. Film pun berakhir dan mereka pun berangkat ke Australia.